Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Wulandari. Nomor pokok mahasiswa 206410667. Kali ini saya akan membahas tentang ikhtisar model-model pengajaran atau model of teaching. Pengertian pengajaran. Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktivitas yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaidah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak, dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperolehi ilmu, pengetahuan, dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Pengertian pengajaran menurut para ahli. Adapun pengertian pengajaran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 yang berisi pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Mahani Razali, pengajaran ialah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan di mana guru berbagi informasi dengan mahasiswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan sesuatu tugas yang tidak bisa diselesaikan sendiri sebelum itu. Menurut Sulaiman Masri, Masudi Bahari, Juli Liana, Moh Junid, pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat dan minat siswa, serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua terhadap siswa. Menurut Lydia Harlina Martono, Satya Juewana, pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif. Pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang baik dan benar. Menurut Kamarudin, pengajaran merupakan suatu proses penanganan urusan untuk memungkinkan siswa mengetahui atau menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak. Menurut Kamarudin, pengajaran merupakan suatu proses penanganan urusan untuk memungkinkan siswa mengetahui atau menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak dapat lakukan sendiri sebelum itu. Menurut Susan B. Bastable, pengajaran merupakan intervensi yang disengaja yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditujukan bagi peserta didik seperti rencana pengajaran. Menurut Daryanto S.S., pengajaran merupakan proses perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan, perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan, atau tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajar juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai sesuatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Apakah ciri-ciri pengajaran? Pertama, guru dan murid. Kedua, guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Ketiga, hanya bermakna apabila ada pembelajaran. Keempat, melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi, dan pelaziman. Kelima, melibatkan proses pemikiran atau penggunaan bahasa atau simbol. Keenam, ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian. Ketujuh, boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid, dan gabungan guru-murid, serta berpusatkan sumber. Ke-8, meliputi rancangan mengajar atau kopi. Ke-9, proses yang melibatkan interaksi dua hal,
Ke-10, ada unsur sains seni. Jenis-jenis model pengajaran. 1. Model-model memproses informasi. Menurut Huda, model memproses informasi berfokus pada mengobservasi, mengolah data, memahami informasi, membentuk konsep-konsep, menerapkan simbol, dan memecahkan masalah. Jadi, pada model ini, pusat perhatiannya adalah mengolah informasi yang telah didapatkan dengan proses berpikir dan pemecahan masalah. Model-model yang termasuk ke dalam kategori ini adalah model berpikir induktif, pencapaian konsep, induktif kata bergambar, penelitian ilmiah, latihan penelitian, menghafal, sinektik, dan advanced organizer. 2. Model-model interaksi sosial. Model-model dalam kategori ini adalah menekankan relasi individu dengan masyarakat dan orang lain. Sasaran utamanya adalah untuk membantu siswa belajar bekerja sama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, baik yang sifatnya akademik maupun sosial. Huda mengemukakan tujuan-tujuan utama dalam model ini adalah A. Membantu siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. B. Mengembangkan skill hubungan masyarakat. C. Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai personal dan sosial. Model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah antara lain 1. Model kooperatif, 2. Model bermain peran, 3. Model penelitian yuridis, 3. Model-model personal. Model-model yang termasuk dalam kategori model ini umumnya berkaitan dengan individu dan pengembangan diri sendiri. Model-model ini akan menekankan pada pengembangan individu untuk menjadi pribadi yang utuh, percaya diri, dan kompeten. Model-model ini juga berusaha membantu siswa dalam memahami dirinya sendiri, dan tujuan-tujuannya mengembangkan cara-cara mengajar diri sendiri. Ada banyak model pengajaran personal yang dikembangkan oleh para konselor terapis dan individu-individu lain yang tertarik dalam mensimulasikan kreativitas dan ekspresi diri individu. Tujuan utama kategori model ini adalah A. Meningkatkan harga diri siswa, B. Membantu siswa memahami dirinya sendiri secara utuh, C. Membantu siswa mengenali emosi dan menjadi lebih sadar bagaimana emosi tersebut bisa berpengaruh terhadap aspek-aspek lain dalam perilaku mereka, D. Membantu mereka mengembangkan tujuan-tujuan belajar, E. Membantu siswa mengembangkan rencana, meningkatkan kompetensinya, F. Meningkatkan kreativitas dan gaya permainan siswa, G. Meningkatkan keterbukaan siswa pada pengalaman-pengalaman baru. Model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah antara lain 1. Model pengajaran tak terarah, dan 2. Model classroom meeting. 4. Model-model sistem perilaku. Semua model dalam kelompok ini memiliki dasar teoritis yang sama, suatu body of knowledge yang merujuk pada teori behavioral. Model-model ini menekankan pada upaya untuk mengubah perilaku yang tampak dari para siswa. Beberapa model yang termasuk dalam kategori ini adalah antara lain 1. Model instruksi langsung, dan 2. Model simulasi.